Di desa kami ada wanita yang tidak memiliki mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong. Tidak ada yang tahu di balik wajahnya yang terkunci itu apakah ada gigi, lidah, atau bahkan bibir. Wanita itu selalu membuat kerusuhan. Tidak peduli sesempurna apapun, secantik, seputih apapun wanita itu, ia tetap dianggap wanita yang cacat. Wanita itu hampir saja membuat kerusuhan. Sebagian masyarakat ingin mempertahankannya atas dasar kemanusiaan. Sebagiannya lagi ingin ia lenyap karena wanita itu dianggap membawa sial. Namun tiba-tiba atas dasar kenyamanan dan keamanan semua, seluruh hal yang mengganggu kestabilitasan kita akan saya tindak lanjuti malam ini. Tidak pandang bulu. Cepat, tangkap wanita yang tidak memiliki itu. Hei kamu, kamu taruh di mana mulutmu? Kamu sembunyikan di mana dia? Kamu ngerti tidak apa yang saya katakan? Perhatian semuanya. Wanita ini akan saya tahan terlebih dahulu sampai jelas asal-usulnya. Dari mana ia berasal? Kenapa ia bisa tidak punya mulut? Tapi Pak, dia adalah wanita yang santun, Pak. Dia tidak pernah, Pak, mengganggu kami. Santun. Santun. Santun katamu. Jangan memutarbalikkan fakta ya. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sini sudah dilatih untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Masa wanita yang cacat ini kalian anggap santun? Wanita yang cacat ini kalian samakan dengan kita yang normal? Ini jelas kriminal. Kejahatan berpikir. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua tahu tak sih? Kita ini sedang belajar demokrasi, bukan demokrasi. Kebebasan berpendapat. Aduh. Tiba-tiba ada wanita tidak punya mulut. Ini jelas pengacauan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya wanita ini akan saya tahan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membantah petugas. Keputusan petugas yang dianggap seenaknya malah menjadi bahan cercaan. Lama ketidakadilan itu tidak dibahas. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian wanita itu kembali dengan bibir mungil di mulutnya. Merdu sekali suaranya menceritakan jalannya operasi. Aku sekarang sudah punya mulut lah. Sama seperti kalian. Aku sudah bisa nyanyi, ngomong pakai bahasa Inggris, dan bahkan aku sudah bisa merayu lah. Kamu mau aku rayu?
cepat wanita itu berubah. Wanita yang awalnya cantik, tapi saya tidak punya mulut, sekarang malah kebanyakan ngomong, kebanyakan mulut. Perempuan bawel, cerewet, cerewis banget, merusak kepribadiannya. Orang yang semulanya membencinya, sekarang malah tambah jijik. Pernah ya, pada suatu malam, di saat semua orang sedang tertidur lelap, wanita itu nyerocos terus kayak ban bocor. Ya mungkin karena ia marah, karena kemarin kan ia tidak punya mulut. Tapi kami sudah mulai terbiasa dengan wanita yang kebanyakan mulut itu hanya dalam 1 bulan saja. Tapi saat kami sudah mulai terbiasa, tiba-tiba atas kenyamanan dan keamanan bersama, wanita yang kebanyakan mulut ini akan kembali saya tangkap. Hei kamu, keluar kamu dari sana, tunjukkan mulutmu. Apa salah saya, Pak? Kenapa saya ditangkap seperti ini? Kamu masih bertanya apa salah kamu? Kamu itu merusak citra bangsa. Ngomong terus. Kenapa? Kenapa kalian semua diam saja? Kalian sendiri kan yang memilih saya sebagai wakil kalian? Ya sudah, percaya saja dong. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kalian sendiri yang memilih saya. Tapi Pak, bukannya Bapak sendiri yang memberikan mulut kepada saya? Memang saya yang memberikan mulut itu kepada kamu. Tetapi tidak cuma untuk dibuat obrol saja, main fitnah sana sini, main gosip di mana-mana. Ini namanya bunga demokrasi. Sudah, pokoknya kembali tangkap wanita itu dan ambil kembali mulutnya. Sejak saat itu, wanita itu ditangkap untuk kedua kalinya. Kami sudah dengar bagaimana mulutnya dihilangkan. Sampai 1 tahun kemudian, wanita itu kembali dengan mulut yang sudah tidak ada. Kembali seperti semula, tapi bedanya tidak sempurna kali ini. Matanya, mata orang yang banyak omong, tetapi harus dibungkam oleh kesakitan. Matanya merah menyala, ibarat memendam sebuah dendam. Sampai akhirnya wanita itu kami temukan gantung diri. Bertahun-tahun kami memendam. Kami dihantui rasa bersalah. Kenapa kami tidak membantu wanita itu? Kenapa kami tidak bisa menolongnya? Tapi sekarang pemerintah sudah melatih kami menjadi orang-orang yang miskin. Orang miskin hanya peliharaan. Peliharaan tidak boleh mengeluh. Bahkan kalau bisa, kami hanya makan batu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, ada seorang anak yang dilahirkan tanpa mulut di puskesmas di desa kami.
terpesona